dari beberapa asam amino dan sebagian dari gliserol lemak. Nah, akan tetapi sebagian besar karbohidrat itu diperoleh dari bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari, terutama sumber makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ini di bawah ada rumus umum dari karbohidrat, ada CnH2ON atau CnH2nON. Next slide. Nah, di sini ada klasifikasi karbohidrat, di mana karbohidrat ini ada digolongkan menjadi 4 golongan utama. Yang pertama itu ada monosakarida, ada disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Nah, di bawah ini ada berdasarkan jumlah atom C pada rantai. Nah, monosakarida itu digolongkan menjadi 6. Yang pertama ada triosa, tetrosa, ada pentosa, heksosa, heptosa, dan oktosa. Nah, di sini ada struktur. Nah, di sini ada aldosa dan ketosa. Ini merupakan klasifikasi karbohidrat itu menurut lokasi gugus karbonil. Kemudian juga di sampingnya ini ada struktur dari triosa, tetrosa, pentosa, dan heksose, di mana keempat ini ada merupakan klasifikasi karbohidrat menurut jumlah atom C. Nah, di bawah ini ada contoh dari monosakarida. Itu ada degliser degliseraldehida dan defruktosa. Selanjutnya, untuk pemateri selanjutnya saya serahkan. Iya, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan. Yang pertama itu monosakarida. Monosakarida juga sering disebut sebagai gula sederhana atau simple sugar, adalah karbohidrat tidak dapat dihidrolisis menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Monosakarida juga tidak berwarna, merupakan kristal padat yang mudah larut dalam air, tetapi tidak larut dalam pelarut nonpolar. Kebanyakan monosakarida mempunyai rasa manis dengan rumus empiris CH2O, di mana N yaitu sama dengan 3 atau jumlah yang lebih besar lainnya. Untuk sifat-sifat monosakarida itu yang pertama ada reaksi dengan asam basa, yang kedua gula reduksi, yang ketiga oksidasi, dan yang keempat itu pembentuk glikosida, yang kelima pembentuk ester, dan yang terakhir itu ozazon. Next. Selanjutnya oligosakarida. Oligosakarida ini umumnya didefinisikan sebagai suatu molekul karbohidrat yang mengandung 2 sampai 10 unit molekul. Monosakarida, oligosakarida juga paling umum adalah disakarida C dengan rumusnya itu CnH2ON 1 yang tersusun dari 2 satuan molekul monosakarida yang digabungkan oleh ikatan glikosida. Disakarida yang penting yang banyak terdapat di alam adalah sukrosa, laktosa, dan maltose. Selanjutnya yang ketiga itu polisakarida. Polisakarida ini juga merupakan karbohidrat yang dijumpai di alam dalam jumlah yang paling besar. Polisakarida dapat berfungsi sebagai bentuk energi simpanan dan sebagai fungsi struktur di dalam dinding sel dan jaringan pengikat. Hidrolisis sempurna terhadap polisakarida oleh asam atau enzim spesifik menghasilkan monosakarida atau turunannya. Next. Di sini polisakarida dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama itu homopolisakarida. Yang homopolisakarida ini yang hanya mengandung 1 unit jenis monosakarida. Polisakarida yang pada hidrolisis menghasilkan heksosa disebut heksosan. Contohnya glikogen, pati, dan selulosa. Polisakarida ini juga menghasilkan pentosa disebut pentosan. Contohnya gumi arabicum. Selanjutnya heteropolisakarida, di mana ini mengandung 2 atom lebih, 2 atau lebih jenis monosakarida yang berbeda. Misalnya asam hyaluronat pada jaringan pengikat yang mengandung N-asetil glukosamin dan asam glukonat. Selanjutnya saya serahkan ke materi selanjutnya.
Ya maaf, saya ulangi. Yang pertama itu pati. Polisakarida ini merupakan cadangan makanan dalam tumbuh-tumbuhan, terutama terdapat dalam jumlah banyak pada golongan umbi-umbian seperti kentang dan pada biji-bijian seperti jagung. Hidrolisis pati akan terjadi pada pemanasan dengan asam encer, di mana berturut-turut akan terbentuk amilodextrin yang memberi warna biru dengan iodium. Erythrodextrin ini yang memberi warna merah dengan iodium serta berturut-turut akrodextrin, maltosa, dan glukosa yang tidak memberi warna dengan iodium. Yang kedua yaitu glikogen. Glikogen ini merupakan sumber polisakarida utama pada hewan seperti padi pada sel tanaman. Glikogen ini merupakan polisakarida bercabang dari D-glukosa dengan ikatan alfa 1 sampai 4, tetapi memiliki percabangan yang lebih banyak dengan struktur yang lebih kompak dibandingkan dengan amilopektin. Ikatan pada percabangan adalah alfa 1 sampai 6. Yang ketiga yaitu selulosa. Selulosa ini adalah unsur utama pembentuk kerangka tumbuh-tumbuhan. Ia tidak memberi warna pada iodium dan tidak larut dalam pelarut biasa. Selulosa ini terdiri atas beta-D-glukopiranosa yang dihubungkan oleh ikatan B1 sampai 4 untuk membentuk rantai panjang dan lurus yang diperkuat oleh ikatan hidrogen. Selanjutnya yaitu asam hyaluronat. Asam hyaluronat ini merupakan heteropolisakarida yang merupakan unsur penting dari jaringan penghubung pada hewan. Struktur satuan pengulang dari asam hyaluronat adalah asam D-glukuronat dan N-asetil D-glukosamin secara berganti-ganti. Hyaluronidase suatu enzim yang dikeluarkan oleh beberapa bakteri patogen atau penyebab penyakit dapat menghidrolisis ikatan glikosida dan asam hyaluronat membuat jaringan menjadi lebih rapuh terhadap serangan bakteri. Yang kelima itu kitin. Kitin ini serupa dengan selulosa, kecuali kenyataan bahwa ia mukopolisakarida, yaitu heterosakarida yang mengandung gula-gula amino. Yang keenam itu kondroitin yang merupakan polisakarida utama pada proteoglikan tulang rawan mengandung unit asam D-glukuronat dan N-asetil D-galaktosamin secara berganti-ganti. Polisakarida asam yang penting lainnya adalah heparin yang dihasilkan oleh jenis sel tertentu, terutama banyak terdapat pada dinding pembuluh darah arteri. Yang terakhir yaitu inulin, yang merupakan pati yang ditemukan pada ubi dan dahlia, artikokes, dan bunga dandelions. Inulin ini dapat dihidrolisis menjadi fruktosa, dan karena itu inulin adalah fruktosan. Tidak memberi warna bila ditambah. Ini dipakai pada penyelidikan fisiologis untuk menetapkan laju filtrasi glomerulus atau glomerular filtrate rate. Selanjutnya itu fungsi primer dari karbohidrat ini adalah sebagai cadangan energi jangka pendek atau gula merupakan sumber energi. Fungsi sekunder dari karbohidrat ini adalah sebagai cadangan energi jangka menengah atau pati untuk tumbuhan dan glikogen untuk hewan dan manusia. Fungsi lainnya yaitu sebagai komponen struktural sel. Yang pertama, sumber energi tubuh, melancarkan sistem pencernaan, mengoptimalkan fungsi protein, mengatur metabolisme lemak, dan karbohidrat sebagai pemanis alami. Itulah presentasi dari kami, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Itulah presentasi dari kelompok 1 mengenai karbohidrat. Adapun kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan agar lebih luas pembahasannya dan tidak ada yang tidak dimengerti, disilahkan bisa dituliskan melalui kolom chat apabila jaringannya masih ada gangguan, dan bisa disuarakan kalau bisa, dan memperkenalkan dirinya serta kelompoknya dari mana. Ya, silakan. Langsung saja kelompok 2 ini, apa namanya? Inggris, langsung saja kelompok 2, Polisakarida Express kalian. Iya.
Ya baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi tentang polisakarida dan reaksi Browning. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Muhammad Zainal Ibrahim, ada Maidani Makidong. Langsung saja masuk pada materi. Yang pertama yaitu pengertian dari polisakarida. Nah, polisakarida itu merupakan polimer dari hasil polimerisasi kondensasi dari monosakarida yang dalam jumlah besar, di mana monosakarida tersebut terikat satu sama lain oleh ikatan glikosidik. Ikatan glikosidik itu dapat terjadi pada gugus-gugus hidroksil rantai lurus atau bercabang-cabang. Polisakarida merupakan karbohidrat yang terdiri di atas banyak monosakarida. Polisakarida merupakan senyawa polimer alam, umumnya homopolimer, dengan monosakarida sebagai monomernya. Beberapa contoh dari polisakarida itu yaitu amilum, ada selulosa, ada glikogen, ada kitin, petkim, gom, dan agar-agar. Yang kedua yaitu jenis-jenis polisakarida. Polisakarida umumnya terbagi menjadi dua, yakni polisakarida simpanan dan polisakarida struktural. Nah, sebelum itu pengertian dari polisakarida simpanan yaitu polisakarida yang berfungsi sebagai materi cadangan yang ketika dibutuhkan nanti akan dihidrolisis untuk memenuhi permintaan gula bagi sel. Sedangkan untuk polisakarida struktural yaitu polisakarida yang berfungsi sebagai materi penyusun dari suatu sel untuk keseluruhan organisme yang nanti akan digunakan. Yang pertama ada polisakarida simpanan. Ini terdiri dari pati atau zat pati tumbuhan, di mana untuk pati ini yaitu suatu polimer yang secara keseluruhan terdiri dari atas monomer-monomer glukosa dengan bentuk segi enam atau heksagon. Kemudian ada glikogen atau zat pati hewan. Glikogen ini merupakan polisakarida simpanan yang terdapat pada hewan. Struktur dari glikogen ini mirip dengan amilopektin, namun memiliki lebih banyak percabangan. Kemudian yaitu ada polisakarida struktural. Untuk polisakarida struktural yang pertama yaitu ada selulosa, di mana selulosa ini memiliki bobot molekul sekitar 50.000 sampai 500.000 dan terdapat dalam dinding sel tanaman serta memberikan kekuatan pada dinding sel tanaman tersebut. Beberapa contoh selulosa yaitu ada jerami, ada kapas rami, ada kartasaring, dan beberapa jenis kayu-kayuan banak yang mengandung selulosa. Kemudian yang kedua ada inulin. Inulin adalah suatu fruktosan atau levan. Satuan fruktosa dalam rumus bangun inulin berada dalam bentuk fruktofuranosa. Rangka inulin tidak bercabang dengan bobot molekul 5.000. Jadi inulin tersusun atas 30 satuan fruktofuranosa. Selanjutnya saya serahkan ke Zainal. Baik, selanjutnya kegunaan polisakarida dalam bahan pangan. Bisa di next. Okay. Kegunaan polisakarida dalam industri makanan ada yang pertama, agar, yaitu bersifat dan kegunaan agar-agar seperti tidak dapat dicerna, membentuk gel, tahan panas, serta dapat digunakan sebagai emulsifier atau pengemulsi, dan stabilizer atau penstabil adonan yang berbentuk koloid. Kemudian yang kedua, ekstraksi alga coklat dalam kondisi alkali. Alginat berfungsi sebagai penstabil dan pembentuk gel. Kemudian yang ketiga, karaginan banyak digunakan untuk kenaikan kekentalan dan menstabilkan emulsi. Sejumlah 0,03% karaginan biasanya ditambahkan pada coklat untuk mencegah pemisahan lemak dan menstabilkan substansi partikel kakao. Kemudian yang keempat,
karboksimetil selulosa, yaitu atau CMC. CMC berfungsi sebagai pengikat untuk memperbaiki tekstur produk-produk seperti jelly, pasta, keju, dan es krim. Selanjutnya. Mungkin bisa di next, Rahmat, slide-nya. Sudah, Zainal. Baik, selanjutnya reaksi pencoklatan dapat dialami oleh buah-buahan dan sayur-sayuran yang tidak berwarna. Reaksi ini disebut reaksi pencoklatan karena menyebabkan warna makanan berubah menjadi coklat. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya reaksi pencoklatan, keberadaan enzim. Reaksi pencoklatan ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu reaksi pencoklatan enzimatis dan reaksi pencoklatan non-enzimatis. Reaksi pencoklatan enzimatis adalah proses kimia yang terjadi pada buah-buahan dan sayuran oleh enzim polyphenol oksidase yang menghasilkan pigmen warna coklat. Yang kelima, proses pencoklatan enzimatis. Proses pencoklatan enzimatis memerlukan enzim polyphenol oksidase dan oksigen untuk berhubungan dengan substrat tersebut. Enzim-enzim yang dikenal yaitu fenol oksidase, polyphenol oksidase, fenolase, atau polifenolase. Enzim-enzim ini bekerja secara spesifik untuk substrat tertentu. Reaksi ini dapat terjadi bila jaringan tanaman terpotong, terkupas, dan karena kerusakan secara mekanis. Reaksi ini banyak terjadi pada buah-buahan atau sayuran yang banyak mengandung substrat senyawa fenolik seperti kateisin dan turunannya yaitu tirosin, asam kafeat, asam klorogenat, serta leukoantosianin. Kepada Melanie. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu proses reaksi browsing non-enzimatis. Nah, Browning, bukan browsing. Browning. Yes. Kita browsing Ya, Bu, cuma maaf. Ya, reaksi browning. Proses browning non-enzimatis disebabkan oleh reaksi pencoklatan tanpa pengaruh enzim. Biasanya terjadi saat pengolahan berlangsung. Contohnya dari proses browning non-enzimatis ini adalah proses karamelisasi pada gula, yaitu proses pencoklatan yang disebabkan karena bertemunya gula reduksi dan asam amino atau penyusun protein pada suhu tinggi dan waktu lama. Perlu diingat bahwa gula yang dimaksud dalam pangan bukan berarti gula Jawa atau gula pasir. Gula yang dimaksud dalam gula ini yaitu gula bagian dari karbohidrat. Tepung terigu dan pati atau amilum adalah gula kompleks, biasa disebut dengan polisakarida. Reaksi pencoklatan secara non-enzimatik pada umumnya ada dua macam, yaitu reaksi pencoklatan non-enzimatik, karamelisasi, dan reaksi Maillard. Nah, di sini ada dua reaksi pencoklatan secara non-enzimatik. Yang pertama, karamelisasi. Reaksi karamelisasi adalah reaksi yang terjadi karena pemanasan gula pada temperatur di atas titik cairnya yang akan menghasilkan perubahan warna menjadi gelap sampai coklat. Nah, bila suatu larutan sukrosa diluapkan, maka konsentrasinya akan meningkat. Demikian juga titik didihnya. Keadaan ini akan terus berlangsung sehingga seluruh air menguap semua. Bila keadaan tersebut telah tercapai dan pemanasan diteruskan, maka cairan yang ada bukan lagi terdiri dari air, tetapi cairan sukrosa yang lebur. Titik lebur sukrosa adalah 160 derajat Celcius. Kemudian yang kedua adalah reaksi Maillard. Reaksi Maillard adalah reaksi yang terjadi antara karbohidrat,
khususnya gula pereduksi dengan gugus amina primer. Hasil reaksi tersebut menghasilkan bahan berwarna coklat yang sering disebut atau kadang-kadang malahan menjadi pertanda penurunan mutu. Ya, di samping ini adalah reaksi Maillard yang menghasilkan bahan menjadi berwarna coklat. Kemudian lanjut. Oke, selanjutnya presentasi akan dibawakan oleh teman saya, Lina. Iya, terima kasih. Jadi selanjutnya itu pencoklatan akibat vitamin C. Vitamin C atau asam askorbat merupakan suatu senyawa reduktor dan juga dapat bertindak sebagai prekursor untuk pembentukan warna coklat non-enzimatik. Asam-asam askorbat berada dalam keseimbangan dengan asam dehidrokaskorbat. Dalam suasana asam, cincin lakton asam dehidroaskorbat terurai secara irreversibel dengan membentuk suatu senyawa diketogulanati, kemudian berlangsung reaksi Maillard dan proses pencoklatan. Selanjutnya ada penghambatan pencoklatan. Yang pertama, pengurangan oksigen atau O2 atau penggunaan antioksidan misalnya vitamin C ataupun senyawa sulfit. Yang kedua, mengkontrol reaksi Browning enzimatis dengan menambahkan enzim mometiltransferase sebagai penginduksi. Yang ketiga, mengurangi komponen-komponen yang bereaksi Browning melalui deaktivasi enzim fenolase yang mengandung komponen CU atau suatu kofaktor esensial yang terikat pada enzim PPO. Yang keempat, pemanasan untuk menginaktivasi enzim-enzim. Enzim umumnya bereaksi optimum pada suhu 30-40 derajat Celcius. Pada suhu 45 derajat Celcius, enzim mulai terdenaturasi dan pada suhu 60 derajat Celcius mengalami dekomposisi. Yang kelima, penambahan sulfit. Larutan sulfit bertujuan untuk mencegah terjadinya Browning secara enzimatis maupun non-enzimatis. Selain itu juga sulfit berperan sebagai pengawet. Jadi kesimpulan dari pemaparan materi kali ini yaitu polisakarida merupakan karbohidrat yang terbentuk dari banyak sakarida sebagai monomernya. Rumus umumnya adalah C6H1O0H10O5N. Polisakarida dapat dikelompokkan berdasarkan ikatan glikosidik yang menghubungkan monosakarida satu sama lain. Satu rantai polisakarida dapat disusun oleh satu atau lebih jenis ikatan glikosidik. Ikatan glikosidik dapat berbentuk konfigurasi tergantung jenis monosakarida yang terikat. Reaksi pencoklatan atau reaksi Browning dapat dialami oleh buah-buahan dan sayur-sayuran yang tidak berwarna. Reaksi ini disebut reaksi pencoklatan karena menyebabkan warna makanan berubah menjadi coklat. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya reaksi pencoklatan, salah satunya yaitu keberadaan enzim. Reaksi pencoklatan ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu reaksi pencoklatan enzimatis dan reaksi pencoklatan non-enzimatis. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata, saya kembalikan ke moderator. Iya baik, terima kasih teman-teman atas presentasinya. Mungkin itu presentasi dari kami selaku kelompok 2 membahas reaksi Browning dan enzim. Selanjutnya jika teman-teman yang ingin bertanya, mohon sebutkan nama serta dari kelompok berapa, kemudian menyebutkan pertanyaannya.
Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ini tidak ada orang di dalam ruangan ini. Waalaikumsalam, Bu. Ya, kenapa tidak ada pertanyaan? Ini kalau ibu langsung saja arahkan ya. Halo. Iya, Coba Bu. diaktifkan kamu punya kamera. Mau lihat ini. Ibu masih di. Halo. Halo, kenapa materi ini? Berapa orang ini? 16, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa orang peserta? Siapa ketua tingkat? Pamit? Berapa orang peserta kuliahnya? Kedengaran suara Ibu? 16 orang Ibu. Kedengaran, Ibu. Oke. Ada berapa kelas yang kontrak kimia makanan? Ini sisa yang tidak kontrak MBKM ya? Ya Ibu, iya. Oh, Ada juga Ibu dari angkatan 20, 2 orang. Oke, ya, ini yang sisa yang tidak ikut MBKM ya? Iya. Oke, oh iya, oke. Oke. Ibu mau ini dulu yang tadi ya, presentasi tadi ya, untuk yang kelompok 1 karbohidrat. Secara umum, yang kamu tampilkan itu cuma dasar-dasar seperti yang ada di kimia dasar dan ada di kimia dasar, struktur kimianya, terus sifat. Yang makanannya mana? Kita kan bicara tentang kimia bahan makanan kan? Jadi kita bicara tentang itu karbohidrat yang ada pada makanan. Yang bagaimana itu yang karbohidrat pada bahan makanan? Misalnya kayak monosakarida. Monosakarida itu kan contohnya kayak glukosa, fruktosa, galaktosa, manosa. Itu kan? Kemudian dia ada beberapa produk karbohidrat itu pada makanan atau produk makanannya. Misalnya pada buah apel itu dia mengandung monosakarida apa gitu. Misalnya pada buah-buahan, misalnya pada wortel, pada anggur, pada jagung manis, ubi jalar, tepung-tepungan, ya beras dan lain-lain. Itu dia mengandung karbohidrat apa gitu. Memang dasarnya itu kamu membahas tentang struktur kimia, pengertiannya, definisinya, oke sudah. Struktur kimianya juga sudah. Kan sudah tahu toh mana yang karbohidrat glukosa, mana fruktosa, mana galaktosa. Ciri khasnya struktur kimianya kan sudah tahu. Rumus molekulnya sama rumus struktur bangunnya. Udah tahu kan? Terus bagaimana itu yang namanya disakarida, kemudian mana itu yang oligosakarida, mana yang polisakarida. Itu kan udah tahu struktur kimianya kan? Ditampilkan itu sebagai dasar pengetahuan. Nah, sekarang sifat-sifatnya. Oke, sifat-sifat kimianya seperti apa kalau itu karbohidrat? Salah satunya adalah apa coba? Manis kan? Coba kamu bahas tentang kemanisan nggak? Bagaimana tingkat kemanisan misalnya dari monosakarida, glukosa, fruktosa, galaktosa? Kenapa jadi oligosakarida dia kurang manis? Kemudian sampai pada sudah polisakarida dia sudah tidak manis lagi. Berarti ada tingkat kemanisan toh? Apa yang menyebabkan manis itu sampai disebut dia monosakarida itu disebut gula. Karbohidrat itu disebut gula. Kenapa gula? Karena dia manis. Nah, kenapa? Tingkat kemanisannya itu strukturnya itu berdasarkan harga apa? Coba, ada didaftarkan itu. Tingkat kemanisan dari glukosa itu berapa, fruktosa berapa. Bahwa yang paling manis dari semua rumus kimia yang ada dari monosakarida kan fruktosa yang paling tinggi. Gitu kan? Nah, kenapa dia manis? Apa yang menyebabkan dia manis? Kemudian kalau pati dia tidak manis. Nah, tingkat kelarutannya dalam air bagaimana? Ini kan yang dibahas di kimia makanan. Kalau yang cuma kayak kamu beri-beri yang tadi itu kayaknya Ibu belum ini deh. Baru kemudian ada yang polisakarida. Polisakarida juga itu kan ada dua. Ada yang namanya polisakarida mulai dari masuk di pati. Yang polisakarida berasal dari tumbuhan. Dan ada yang berasal dari hewan. Oh dari hewan tadi Ibu tidak dengar-dengar ya? Ada glikogen. Dari hewan kan itu. Ya, kemudian ada banyak contoh-contohnya. Ya, struktur kimianya bagaimana? Ada reaksi Maillard. Kemudian ada yang namanya oligosakarida, bagaimana dia bisa dipakai sebagai bahan tambahan makanan, ya.
Baru ada yang namanya karbohidrat kompleks, baru mana yang disebut dengan karbohidrat sederhana. Kenapa yang paling bagus dimakan itu adalah karbohidrat kompleks, bukan karbohidrat sederhana misalnya. Indeks glukosanya bagaimana? Kenapa kalau makanya kalau karbohidrat sederhana itu jarang digunakan oleh orang-orang misalnya ada kegangguan metabolisme misalnya DM. Jangan atau orang-orang dalam atlet-atlet kenapa dilarang makan makanan karbohidrat sederhana? Tidak boleh minum sirup, tidak boleh makan makanan yang agak manis-manis, tidak boleh makan nasi yang banyak-banyak. Harusnya harus makan makanan karbohidrat kompleks misalnya yang berserat, roti gandum dan bla 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 gitu. Itu kan tergantung struktur kimianya. Nah, kenapa? Itu kan dibahas di kimia makanan. Ya, kemudian dalam karbohidrat itu juga ada yang namanya dengan glikosida. Apa itu glikosida? Ada yang namanya glukosamin. Apa itu glukosamin? Artinya glukosa yang bergabung dengan asam amino, namanya glukosamin. Contohnya apa? Gitu. Ada juga karbohidrat yang berikatan dengan lemak, namanya apa? Ya kan? Itu semua ada pada bahan makanan. Jadi itu harus dibahas. Tadi Ibu cuma dengar cuma karbohidrat yang biasa yang kamu ini sama persis yang ada di makromolekul yang di kimia dasar dengan yang di dasar-dasar sekali itu biokimia. Bukan itu. Itu memang perlu juga, tapi kamu harus membahas tentang apa yang namanya karbohidrat dalam makanan. Paham ini yang Ibu ada bilang? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, ada yang namanya maninotriosa, ada galaktobiosa, ada belibiosa, ada stakiosa, ada rafinosa. Ada sebut-sebut tadi inulin. Inulin itu apa? Apa bedanya dengan selulosa? Ya. Kemudian ada yang namanya rafinosa. Banyak itu nama-nama dari karbohidrat yang biasa kita kenal dalam bahan makanan sehingga dia dijadikan sebagai bahan tambahan makanan di dalam beberapa produk makanan, produk olahan pangan. Ya. Bagaimana tingkat kelarutan gula pada berbagai suhu? Misalnya, kenapa laktosa lebih rendah dari glukosa? Kenapa sukrosa lebih tinggi dia punya prosentasi kelarutannya dibandingkan daripada glukosa? Laktosa paling rendah kenapa? Gitu. Ya. Oke. Ibu tunggu dulu. Halo, Ibu buka dulu ini ya. Aktif ini sama kamu. Nanti ini Ibu tampilkan ini agak ini cahaya. Ini buku. Oh iya. Mana ini buku? Ini buku kimia makanan coba. Kamu punya buku ini enggak? Halo. Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Ibu. Nanti coba lihat di buku kimia makanan ini ya. Ini kan khusus buku biokimia makanan, kimia makanan. Ya. Di sini ada semua karangan apa ini? Zon MD Man. Ini udah mungkin sudah sudah ditranslate jadi bahasa Indonesia, tapi dia penerbitnya ITB Bandung. Ini udah bahasa Indonesia. Jadi kamu cari di sini. Halo? Lihat? Oke. Jadi nanti ini ya, mungkin cari dulu di perpustakaan, siapa tahu ada. Nanti kalau tidak ketemu, nanti pinjam sama Ibu. Ini juga udah lama. Tahun berapa ini? Paling ada DP edisi terbaru. Ini edisi 90-an ini. Ada Pak Ibu baru cari kamar ada di edisi 90-an. Mungkin ada yang udah 2000 lebih, 2022, siapa tahu ada 2015 atau 2000 berapa edisi yang terbaru. Tolong dicari. Paling tidak isinya sama, tapi ada tambahan-tambahan gitu. Ya. Kemudian tambah juga dengan ada yang namanya biokimia nutrisi dan metabolisme. Di situ juga ada bahan makanan di situ. Ya, biokimia nutrisi namanya buku itu, biokimia nutrisi dan metabolisme. Di situ menyangkut tentang penjelasan tentang kimia bahan makanan. Oke, halo. Ya, Bu. Ya, kemudian kamu coba cek cari jurnal tentang kimia bahan makanan yang menyangkut tentang karbohidrat. Kalau yang kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2, ya. Nanti tolong dicari aplikasinya pada artikel-artikel jurnal teknologi pangan untuk digunakan sebagai
produk industri, terus research penelitiannya seperti apa untuk kimia bahan makanan. Namanya food chemistry, ya. Itu jurnal-jurnal food chemistry. Cari itu, ya. Udah? Iya, Ibu. Oke. Kayaknya untuk lebih jelasnya lagi nanti, tolong diperbaharui lagi itu yang ini ya. Saya pikir tidak perlu lagi kita untuk bahas lama-lama. Karena kalau untuk yang kelompok 2 tadi, untuk polisakarida, Ibu rasa sudah agak lebih bagus ya. Karena sudah bicara tentang, sudah ada reaksi-reaksi kimia begitu. Yang lain ada sudah menyangkut tentang reaksi Browning. Bukan browsing, Browning. Reaksi pencoklatan. Nah, reaksi pencoklatan itu terjadi karena apa? Karena berarti dalam karbohidrat itu ada reaksi karbohidrat gugus aldehidnya berikatan dengan gugus amino yang berasal dari asam amino yang terdapat pada bahan. Misalnya kita buat roti. Kalau roti itu kan kalau dipanggang kan dia jadi coklat misalnya. Itu kan ada namanya reaksi Browning, reaksi pencoklatan. Selain juga ada reaksi pencoklatan yang berasal secara enzimatik, ada non-enzimatik. Kalau non-enzimatik berarti pemanasan ya. Kalau yang enzimatik itu yang disebabkan oleh enzim. Seperti tadi kamu bilang, kupas apel, kupas pisang, ada coklat-coklat toh, karena di situ ada enzim fenol dan lain-lain. Jadi agak untuk yang kelompok 2 sudah agak lebih bagus dia punya materi. Tinggal mau ditambahkan lagi sesuaikan dengan buku yang ini yang Ibu tunjukkan tadi ya. Halo. Baik, Bu. Iya, Bu. Ya, oke. Jadi sekarang ada pertanyaan nggak? Tidak usah lagi mau bertanya di kelompok karena bahasannya juga agak udah jauh dari ini. Yang kita bahas itu adalah kimia makanan ya. Sebentar juga nanti kalau yang bahas protein, coba ada yang protein susu. Protein itu kan ada protein hewani, ada protein nabati. Jadi protein hewani itu apa-apa saja, protein nabati itu apa-apa saja. Kemudian dibahas dia, ya. Begitu. Jadi kita bahasnya khusus bahan makanan. Food chemistry. Ya, jangan lupa. Oke, dah? Tidak ada yang bertanya? Pak Badiam ini tidak ada yang mau bertanya. 1:30 inti, boleh mengantuk. Jadi oke, kalau tidak ada yang bertanya, sudah Jo. Ini tolong dicari bukunya ya. Ini ya. Iya, Ibu. Iya, Bu. Oke, lengkapi dulu itu yang mulai dari itu yang tadi juga presentasian tadi juga. Coba tolong dibuatkan makalahnya ulang, dilengkapi lagi ini dengan menggunakan buku ini ya. Yang sebut ibu-ibu bilang tadi, tingkat kemanisan gula, bagaimana reaksinya, kenapa disebut manis, dia atau tidak manis, bla 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 segala macam. Sama di oligosakarida, dan nanti kamu baca-baca lagi untuk melengkapi kamu punya makalah dan perbaiki. Oke? Kalau tidak ada yang mau bertanya, oke Ibu sudahi dulu. Karena kayaknya Ibu lihat-lihat satu-satu ini pada mengantuk ini yang mungkin kan ada puasa. Ada di rumah ini atau di kampus? Kayaknya di rumah deh. Di kos, Ibu. Oh, di kos. Oke ya, kalau tidak ada yang bertanya sudah cukup saja kuliahnya. Yang penting Ibu sudah tahu nanti ini kan ada berapa kelompok? Ada berapa kelompok? 8, Bu, 8. 8 berarti bagi 4 kan berarti 4 kali ya. Sisanya selesai puasa kita ketemu offline, di situ kita buat produk. Nanti kamu mau ujian, Ibu ujian dengan produk. Ya, ujiannya dengan menggunakan produk. Jadi kamu buat satu produk yang mewakili mana yang karbohidrat, mana yang protein, mana yang sumbernya bahan lemak, ya, sumbernya vitamin, kemudian masing-masing Ibu mau uji. Itu sebagai ujian ini, ujian akhir semesternya. Sambil kamu